Halo Sobat Fur, kembali lagi di Fur Talks, Ngobrol seru bareng Fur. Hai halo Sobat Nusantara, selamat datang di podcastnya Visip Unsud Radio. Tepuk tangan. Karena ini kita sebagai pembuka ya, kita berempat ya. Betul. Mungkin kita perkenalan diri dulu karena biar nggak lupa gitu, biar kalian tuh terngiang-ngiang sama nama kita sampai akhir. Aku dulu ya. Halo semua, kenalin aku Tanaya Anindita atau bisa dipanggil Naya. Oke, halo semuanya, nama aku Faikar Rashif atau biasa dipanggil Kai. Halo semuanya, aku Yanzera Nadia Fatra, biasa dipanggil Zera. Dan halo semuanya, aku Dea Skarwati, biasa dipanggil Dea. Oke, kenapa sih kita berempat sebagai pembicara gitu ya? Kenapa kita pakai batik, guys? Cinta Indonesia. Oke. Karena kita orang Indonesia. Oke. Karena batik itu keren. Oke. Wes. Sebenarnya kamu pakai apa aja juga keren sih kan? Iya, benar. Aduh. Tinggi. nyesel. Terbang ya. Oke, jadi sebenarnya tidak lain tidak bukan kita pakai batik itu sebenarnya kita mau Merepresentasikan. mempresentasikan, Enggak. Nanti aku izin Representasi. tanya kalau kamu presentasi. Oh, iya. Enggak boleh. guys, Menggambarkan. Ayo kelompok 2 fokus. menggambarkan topik kita hari ini yaitu jejak budaya gitu. Jadi kita mau menggali budaya Indonesia yang sebenarnya banyak sekali, indah banget, terus beragam gitu ya. Cuman kita tuh nggak pernah gali lebih dalam, kita nggak pernah cari tahu lebih dalam. Padahal tuh sebenarnya budaya itu sering banget kita dengar di keseharian kita. Betul banget nih. Nah, di tengah gempuran informasi dan juga era globalisasi yang membuat hal-hal yang bisa kita akses ini semakin cepat, kayak gak ada lagi nih batasan sekat kehidupan kita Iya. gitu kan. Tapi pernah gak sih teman-teman tuh berhenti sejenak dan bertanya-tanya, kira-kira apa sih sebenarnya arti marga di tanah Nusantara ini? Boleh nih dipikirin dulu kira-kira marga tuh apa? Karena di era serba digital ini, identitas personal tuh seringkali didefinisikan sebagai username atau avatar gitu kan. Nah, pertanyaannya tuh apa iya marga ini masih relevan dan punya tempat gitu kan? Atau jangan-jangan sudah mulai ditelan oleh zaman dan orang Indonesia tuh apakah semuanya punya marga? Kenapa suku Jawa itu nggak punya marga, nggak kayak suku Batak dan suku-suku lainnya? Tenang aja, kita bakalan bahas tuntas di podcast kali ini. Yuk kita mulai. Oke, now let's move on to the main topic ya guys ya. Mungkin kita ngomongin tentang Indonesia dulu deh. Jadi sebenarnya kalau ngomongin Indo, itu banyak banget sebutan buat Indonesia karena saking kayaknya Indonesia, kayak Indonesia tuh negara beribu pulau. Terus apa lagi sebutannya coba? Nusantara. Iya. Apalagi ya? Kenapa Aduh, ditanya? ini tuh tadi udah ditanyain tapi kita belum ada jawabannya sampai sekarang. Oh iya, makanya aku mau latih lagi. Ayo Oh. dong Kai. Zera dulu. Indonesia itu pulaunya banyak. Sama kayak aku ya sama, kebetulan nggak apa-apa. ya. Iya. Beribu pulau. Ya udah, Beribu nggak pulau. apa-apa. Pulau At least ini dia sama mencoba, aja. at least Ya dia udah nggak mencoba. apa-apa. Oke. Kai deh. 1000 bahasa. 1000 bahasa. Benar. Nah, Benar. itu dia. Tadi banyak banget sebutan buat Indonesia. Jadi sebenarnya kalau diistilahin ya, Indonesia tuh sebenarnya kayak kain tenun yang kain tenun itu di apa ya? Yang ditenun. Dijahit, Bukan. ditenun, Yang ditenun. disulam. Disulam dari ribuan benang gitu. Jadi banyak banget ceritanya, banyak banget backstory-nya, banyak banget budayanya, banyak banget yang bisa diturunin gitu loh. Dan terhitung sampai saat ini tuh ada lebih dari 1.300 suku bangsa di Indonesia. Wow, banyak banget ya. Aku juga nggak nyangka, ternyata aku kira ratusan gitu kan, aku kira puluhan, ternyata lebih dari 1.300. Dan bayangin setiap piece dari 1.300 itu tuh punya budaya masing-masing, punya bahasa masing-masing, which is keren banget gak sih? Iya, keren Dan banget. yang bakal kita bahas kali ini adalah marga. Oke. Nah, kayaknya nggak afdol banget nih kalau misalnya kita nggak tahu apa sih itu marga. Benar. Jadi apa itu marga? Oke, jadi aku izin jump in ya teman-teman. Jadi apa itu marga, sebelum kita bahas lebih dalam nih tentang marga dan juga kebudayaan Indonesia yang tadi sempat di-mention sama Tanaya. Jadi marga itu sebenarnya pada dasarnya kalau di Indonesia sekarang ya, orang-orang itu mostly masih taunya marga itu sebagai nama tambahan buat di belakang. Nama belakang. Nama belakang, kayak misalnya Tanaya Siregar. Nggak mau, aku Oke. maunya Simanjuntak. Oh, maunya Simanjuntak. Tatu Konsina nggak mau. Nggak mau, Boleh. takut beda banget nanti Iya, takut kontras. beda banget. Sama yang itunya. Iya. Oke, jangan ya, kalau gitu ya. Simanjuntak aja boleh. Itu jadi nama belakang doang. Nah, tapi sebenarnya di beberapa budaya dan di beberapa marga itu tuh punya makna yang cukup dalam. Jadi marga ini berfungsi sebagai identitas yang memperlihatkan garis keturunan, sejarah asal usul dan juga keluarganya.
Jadi kalau misalnya ada Tanaya Latu Konsina misal, berarti kan adiknya Prilly gitu kan. Wih, Ya. ngeri banget gitu ya. Jadi ada Oke. garis keturunannya yang bisa dilihat gitu. Nah terus juga sebagai simbol kebanggaan juga dari yang punya marga. Kayak misalnya nanti ada yang marga Siregar, mereka akan ngebawa marga Siregar itu sampai akhir hayat gitu. Jadi secara tidak langsung ini juga bentuk komitmen mereka untuk bisa ngejaga nama keluarga. ya. Benar, karena kan nanti akan dilihat gitu, oh ini marga Siregar keluarganya ini gitu. Jadi ini tuh salah satu apa ya, kayak upaya mereka untuk bisa menjaga identitas mereka dan juga menjaga asal usul serta sejarahnya masing-masing. Oke, aku Gitu. paham sih secara garis besar yang emang tadinya aku ngira cuman kayak nama belakang aja gitu, nama keluarga, fam gitu loh. Iya. Cuma sebenarnya kenapa sih harus ada marga? Kayak kita kan semua di sini kebetulan empat-empatnya Jawa ya Jawa guys ya. kita nggak punya marga. Gak punya marga jadi agak iri-iri gitu Iri-iri. say. Kenapa harus ada marga? Jadi kalau kita ngulik lebih dalam nih, sebenarnya marga itu tuh muncul bukan karena asal-asalan aja, tapi marga di sini tuh juga sebagai kebutuhan nyata dari masyarakat adat. Nah dulu bahkan sampai sekarang banyak suku-suku di Indonesia ini yang hidupnya itu bareng-bareng dalam satu komunitas adat. Nah mereka tuh punya ikatan yang kuat banget. Mereka juga tinggal di satu wilayah yang sama sampai mereka juga punya aturan adat mereka sendiri. Nah dalam kehidupan mereka ini yang sedekat itu, mereka juga butuh cara buat ngenalin diri mereka satu sama lain. Jadi bukan cuman sekedar nama panggilan aja, tapi mereka juga butuh sesuatu yang bisa nunjukin ini tuh anaknya siapa, dia dari garis keturunan yang mana, dan Bapaknya siapa? iya, gitu ya. dan dia apa perannya di masyarakat gitu. Nah, marga di sini juga bikin relasi sosial ini lebih tertata gitu. Karena kalau kita semua tahu dia dari garis keturunan yang mana, maka interaksi sosial yang kita lakukan ini bisa lebih terarah gitu. Kayak kita tuh bisa tahu siapa yang harus dihormati, siapa yang seumuran, dan siapa juga yang punya hak atas tanah atau gelar adatnya. Jadi itu semua tuh bisa dilihat dari marga gitu. Oke, sekomplikated itu ya ternyata ya. Iya. Complicated itu. Ya jadi bukan cuman sekedar nama belakang aja, tapi marga di sini juga sebagai cara masyarakat adat buat menjaga keteraturan hidup mereka, menjaga nilai-nilai kekeluargaan, sampai juga ngebangun identitas yang kolektif. Makanya banyak daerah di Indonesia yang menganggap marga itu sebagai sesuatu hal yang sakral. Jadi marga ini kan diwariskan, dijaga, bahkan dia juga menjadi sumber kebanggaan. Karena di balik satu marga itu ada sejarah yang panjang, dia juga mengandung nama dari leluhur, dan ada juga jejak perjuangan nih dari satu komunitas yang memang sudah berlangsung turun-temurun gitu. Oke, tadi kan kayaknya sempat udah disebutin ya kalau misalnya di Indonesia itu ternyata luas dan banyak banget orang-orangnya. Nah, otomatis berarti marga yang ada di Indonesia juga bakal banyak banget dong. Jelas. Nah. Mau dikasih contoh kah? Nah, makanya jadi kira-kira dari kalian tahu nggak sih ada berapa banyak dan apa sih yang terkenal marga-marga yang ada di Indonesia? Jujur kalau berapa banyak bingung gak sih, saking banyaknya. saking banyaknya. Cuma Iya benar. aku bisa kasih contoh, tapi nanti kalau yang lain mau nambahin gak masalah. Mungkin aku kasih contoh dari suku Batak dulu, yang dari tadi kita udah mention dari awal, kayak selalu kita sebut-sebut karena Batak ini menurut aku kayak the next Jawa sih. Karena dia Iya, paling Dia banyak anak Jawa, dia banyak anak Jawa banget. malah saking banyaknya populasi orang Batak ini ya. Bener-bener. Saking banyaknya laki-laki Batak di dunia ini yang menggoda para wanita nggak berlebihan. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke suku Batak dari Sumatera Utara. Aku akan menjelaskan asal-usul dari marga Bataknya sendiri ini dulu, cuman aku agak baca teks karena ini banyak banget nama-nama yang aku susah untuk mentionnya. Oke, pertama asal-usul marga Batak. Konon, nenek moyang orang Batak itu bukan orang sembarangan, tapi seorang putri surga. Jadi bisa terbayang gimana bentukannya, kayak cantiknya, terus ya gimana lah seperti orang dari surga gitu ya. Dan dia menikah dengan seorang pria bernama Raja Odap-Odap. Dari pernikahan mereka lahirlah anak kembar. Si abang namanya Raja Ihwat Manisia dan si adik perempuan dipanggil Boru Ihwat Manisia. Jadi Raja Ihwat Manisia ini bernama Raja Miok-Miok. Kamu tahu gak sih soal Miok-Miok kayaknya deh? Oke, ya, yang Raja Miok-Miok ini tuh punya anak lagi, anak laki-laki yang namanya tuh Eng Banua. Jadi dari sini tuh jalur keturunan tuh mulai bercabang ke arah yang lebih luas lagi nih. Nah, di mana Eng Banua ini juga punya anak
3 anak laki-laki, ada Raja Bonang-Bonang, si Raja Aceh, dan si Raja Jawa. Masing-masing dari ketiga anak ini tuh dipercaya jadi nenek moyang dari beberapa kelompok etnis besar di Nusantara nih Tanaya. I see, orang Batak ini diyakini adalah keturunan si Raja Bonang-Bonang. Lalu si Raja Aceh ini diduga menjadi leluhur orang Aceh gitu. Dan si Raja Jawa konon adalah nenek moyang dari orang Minangkabau. Jadi si Raja Bonang-Bonang ini punya satu anak bernama Guru Tantan di Batak. Anak dari Guru Tantan di Batak ini adalah figur yang sangat penting dalam kisah asal-usul orang Batak, which is penting lah bagi orang-orang Batak gitu, yaitu si Raja Batak gitu. Nah dari si Raja Batak inilah marga-marga mulai berkembang. Jadi sekarang banyak banget gitu ya. Salah satu suku yang paling dikenal soal sistem marganya, contohnya si Tomorang, si Regar, Tobing, si Majuntak, dan lain-lain gitu. Setiap orang Batak tuh pasti punya marga dan itu penting banget buat mereka gitu, karena ada beberapa peraturan gitu loh. Aku kan kebetulan lahir kejauhan ya bersekolah dari TK sampai SMA itu di swasta Katolik, jadi lingkungan aku tuh orang Batak semua, kayak 80% Batak, jadi aku kayak minoritas gitu ya. Tapi aku jadi cukup tahu kalau Batak itu ada, bahkan kayak mereka dibagi ada Batak Toba sama Batak Karo. Kalau Batak Karo tuh kayak Leodra Ginting, itu Batak Karo dia. Terus kalau Batak Toba itu dia misalnya marganya tuh Huta Julu dan lain-lain ya, mungkin kalian kurang familiar ya, makanya aku mention. Dan mereka tuh punya ini masing-masing lah, punya peraturan masing-masing, kayak sesama marga nggak boleh menikah, dan ada peraturannya macam-macam lah. Nanti mungkin ada teman kita yang membahas, atau kalau enggak ya mungkin bisa cari tahu di Google, itu lebih lengkap gitu ya. Ya mungkin itu sih. Jadi gimana ya kalau misalkan mereka ketemu tuh nanya margamu apa tuh udah jadi pembuka wajib gitu. Itu sih mungkin kalau dari Batak. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin kah marga lain? Oke, aku mungkin menambahin dari Maluku ya. Jadi kalau misal kita ngomongin Maluku ini bukan sekedar pantai-pantai dia yang indah, bukan cuman sekedar rempah-rempah mereka yang legendaris, tapi Maluku ini juga soal marga yang di sana ini punya makna yang sangat mendalam gitu. Jadi di Maluku marga ini tuh bukan hanya sekedar nama keluarga aja, tapi marga di sini juga punya kaitan yang erat sama agama, sama sejarah, sama hubungan sosial dalam komunitasnya juga. Nah kalau aku nyebutin contoh nih, pasti salah satunya udah nggak asing di telinga kalian. Siapa tuh? Latu Konsina. Wah, really? Aku disebut, aku di-mention. Aduh. Keluarga kamu ya? Keluarga Iya. kamu di-mention. Wah, My adiknya sister. Prilly ya? Iya, thank you. Aku ibunya sih. Nah, jadi kalau Latu Konsina ini memang terkenal ya, dan nama Latu Konsina ini juga berasal dari bahasa Portugis, yaitu Latu Konsen, yang artinya adalah sepupumu. Nah ceritanya nama ini tuh muncul dari kisah cinta lintas budaya antara seorang wanita Portugis dan pria Ambon. Oke, Non Ambon ada Non Ambon. Oh iya. Ada nama Ambon di sini. Non Ambon pica-pica, Nona nanti linca-linca. Lanjut Cer. Oke, jadi lanjut yang kedua ada Matulesi. Nah, Matulesi sendiri di sini tuh berasal dari Pulau Saparua dan artinya itu adalah mata dari Lesi. Nah, Lesi sendiri Lesi sendiri merujuk pada wilayah atau suatu kampung yang ada di sana. Dan yang bikin nama ini tuh makin bersejarah adalah marga ini tuh disandang oleh pahlawan nasional Patimura. Yes. Pantesan aku kayak nggak asing gitu. Sama Matulesi ini ya. Iya, sama kamu. Jadi nama Matulesi ini juga bukan sekedar nama keluarga, tapi juga sebagai simbol perjuangan dan semangat perlawanan rakyat Maluku nih terhadap penjajahan. Oh, begindang. Ternyata beberapa nama yang aku dengar kayak Latu Konsina, Matulesi itu dari Maluku gitu ya. Iya, Padahal aku kira nama keluarganya Prilly aja, ternyata dia orang Maluku. dia orang Maluku. Aku kan keluarganya, kok aku malah Gimana bingung sih, kok gimana lupa? Oke, jadi kan tadi kita udah ngebahas soal suku-suku di Indonesia yang mereka ini punya marga. Tapi Iya. kenapa suku kita, suku Jawa, kenapa dia tuh nggak punya marga? Kenapa ya? Iya, aku juga questioning itu. Iya. Nih aku mau jelasin ya, kenapa sih suku Jawa itu nggak punya marga. Jadi kan ini sering banget bikin orang-orang tuh penasaran kenapa sih Jawa tuh nggak punya marga. Padahal kan populasi sangat banyak gitu ya. Iya. Iya. Juga pengen nih punya marga gitu. Jawabannya tuh ternyata nggak simpel,
nggak mau punya marga, nggak sesimpel itu aja, tapi memang karena ada nih budaya dan juga struktur sosial di masyarakat Jawa yang memang beda banget nih sama suku-suku lainnya. Jadi sejak dulu itu memang masyarakat Jawa ini tuh hidup dalam pengaruh yang kuat dari kerajaan dan sistem feodal. Jadi memang identitas seseorang di suku Jawa ini lebih ditentukan dari gelar sosial ataupun nilai-nilai spiritual dan lain sebagainya. Jadi bukan berdasarkan nama keluarga kayak tadi di Batak atau di Toraja kayak gitu. Nah yang menariknya ini, suku Jawa ini sudah kita ketahui lah suku terbesar di Indonesia gitu kan. Karena lebih dari 40% penduduk Indonesia itu berasal dari Jawa nih. Tapi justru karena memang dominasinya yang banyak gitu ya, orang ngira tuh kalau Indonesia tuh nggak punya marga. Jadi kayak emang Indonesia Jawa katanya nggak punya marga gitu. Padahal sebenarnya banyak banget nih suku lain yang justru masih melestarikan sistem marga mereka kayak yang tadi udah kita sebutkan. Nah, kalau kita lihat dari sisi sejarah dan juga penelitian ya, ada nih satu tokoh penting yang meneliti, ngulik dalam-dalam gitu soal Jawa gitu. Namanya tuh ada Clifford Geertz, dimana dia tuh seorang antropolog dari Amerika yang pernah tinggal di Jawa Timur. Jadi dia tuh nemuin bahwa suku Jawa ini secara struktur sosial itu dibagi menjadi 3 nih ya teman-teman. Ada yang namanya abangan, santri, dan juga priai. Jadi golongan ini tuh masing-masing tuh punya pengaruh juga dalam hal penamaannya. Kalau waktu itu tuh peneliti ini tuh melakukan penelitian di tahun 1960-an, di mana mayoritas orang Jawa itu nggak punya nama keluarga, nggak yang kayak tadi ada Nasution misalnya, nggak ada tuh di Jawa tuh, karena mereka tuh pakai gelar atau kayak nama keluarga apa ya, kecuali dari golongan priai gitu atau bangsawan, mereka emang kadang pakai gelar gitu atau nama keluarga sebagai simbol status, tapi memang nggak banyak yang pakai kayak gitu. Mayoritas tuh lebih ke pakai nama satu kata dan unik gitu namanya. Misalnya kalau kalian denger mungkin ya, kayak namanya tuh Tukimin, Sarimin, Siti, seleraku. Selamat gitu kan, Sulastri. Nah, nama-nama ini tuh lebih ke nama pribadi yang memang bukan nama keluarga dan gak diwariskan ke generasi selanjutnya gitu. Jadi memang satu keluarga tuh bakalan punya nama yang beda-beda gitu. Bukan, tapi dari sini tuh bukan berarti orang Jawa tuh gak punya silsilah ya teman-teman. Orang Jawa tuh tetap punya silsilah dan sistem kekerabatan yang luar biasa kuatnya. Cuman memang gak mereka tampilkan di nama gitu. Jadi gak disebutin di nama gitu. Tapi tuh mereka tuh punya sebutan nama itu trah. Iya, sering dengar. Nah, trah. Jadi trah itu semacam silsilah keluarga yang dijaga dan turun-temurun gitu, tapi memang gak diabadikan dalam sebuah nama gitu kan. Khususnya buat golongan abangan atau masyarakat Islam Jawa nih ya, yang lebih sinkretis alias nggak terlalu ketat dalam praktik agama, mereka tuh biasanya kasih nama anak tuh berdasarkan hari lahirnya. Katanya tuh sih biar lebih gampang diingat gitu loh. Jadi berdasarkan hari, kayak misalnya pokoknya yang gampang diingat gitu loh. Satu kata biar gampang diucap dan gampang diingat gitu. Tapi nggak relate sama zaman sekarang nggak sih? Iya, karena Sekarang udah namanya susah-susah gitu. panjang banget gak sih? Iya, makanya. Aduh, gak cukup di kotak-kotak ujian gitu kan. Iya, makanya. Karena kenapa sih mereka tuh gak ngasih nama panjang-panjang? Pada saat itu tuh kepercayaan masyarakat Jawa tuh ada namanya kepercayaan kabotan jeneng. Artinya tuh nama itu kalau misalnya terlalu berat itu bisa bikin si anak ini sakit-sakitan atau hidupnya tuh berat. Jadi katanya tuh semakin sedikit namanya, semakin ringan beban hidupnya. Kayak gitu. Nah, sementara itu ada juga golongan lain, yaitu golongan santri nih yang lebih religius secara Islam dan namanya tuh lebih cenderung ke arah-arah Islami kayak Muhammad, Ahmad gitu kan, Rahmat gitu. Tapi memang itu semua juga berdiri sendiri, nggak terus turun-temurun ke anaknya harus pakai nama Muhammad semua, enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita tarik kesimpulan nih ya, kenapa sih orang Jawa itu nggak punya marga? Ya karena memang mereka itu membentuk identitas keluarga itu lebih ke arah yang private gitu, disimpan di dalam lingkup keluarga sendiri, tidak ditonjolkan lewat namanya, karena ditambah juga ada pengaruh nilai-nilai sosial budaya dan juga tadi mitos lokal yaitu kabotan jeneng. Nah tapi jangan salah nih teman-teman, walaupun nggak pakai marga bukan berarti kita nih yang orang Jawa tuh kehilangan identitas, karena orang Jawa tadi tetap punya yang namanya trah gitu ya. Jadi mereka tetap tahu siapa leluhurnya, cuman memang cara menampilkannya aja yang berbeda gitu. Menurut aku nggak ada beda yang gimana sih, menurut aku sama-sama oke mau punya marga sama Betul. karena mereka sama-sama ada yang diturunkan, Iya. ada yang dibudayakan gitu kan. Betul nih, cuman memang
beda jalurnya aja gitu, Iya, beda cara beda jalan. merepresentasikannya. Nah, di sini tuh sekarang kita tuh bertanya-tanya, kira-kira apa sih nih fungsi adanya marga gitu? Mungkin siapa mau menjawab? Aku sih udah capek jujur menjawab mulu ya tadi. Dari Zera dulu nggak sih? Oke, kalau dari aku, menurut aku nih fungsi marga ini sebagai identitas dan jati diri gitu. Kalau misal kita bahas identitas dan jati diri di sini, marga itu tuh kayak semacam label utama yang nunjukin siapa kamu. Nah, marga juga bukan cuma soal nama belakang aja yang keren ditulis di KTP, tapi juga semacam kode DNA sosial yang nunjukin kamu ini keturunan siapa, kamu asalnya dari mana, dan kamu ini bagian dari keluarga besar yang mana. Nah, contohnya mungkin kayak kalau misalkan ada orang kenal sama kamu dan dia mengenalkan dirinya dengan marga Simanjuntak atau Situmorang. Nah, kamu juga bisa melihat, bisa tahu dia nih berasal dari garis keturunan yang mana, punya leluhur siapa, dan bahkan kamu di sini juga bisa nebak posisi sosialnya dalam komunitas. Nah, jadi bisa dibilang marga itu tuh bikin kamu ngerasa kayak punya akar, punya sejarah, dan tentu aja ngerasa bangga gitu karena adanya marga itu. Iya. Tapi ngomongin soal hubungan kekerabatan tadi yang udah disebutin sama Zera ya. Jadi fungsi dari marga ini tuh sebenarnya jadi kayak apa ya? Jadi kayak kita tuh punya sekelompok ikatan kelompok yang sama gitu loh. Iya. Jadi kayak misalnya Latu Konsina, mereka akan ngerasa bahwa akan ada Latu Konsina yang lain di dunia ini gitu. Iya, Jadi nggak mereka sendiri-sendiri banget dia itu nggak Latu. sendiri banget, betul. Nah, terus ada fun fact juga karena ini ada hubungannya sama kekerabatan dan saudara. Makanya kalau dalam dunia permargaan ini tuh kalau misalnya orang dengan marga yang sama, mereka tuh tidak boleh menikah. Iya, benar. Karena satu keluarga kan Satu hitungannya, keluarga walaupun dihitungnya. jauh gitu. Benar. Jadi aku masih ada kesempatan buat Latu Konsina. Oh enggak ya? Boleh, Enggak. boleh. Gitu kurang lebih ya. Betul. Jadi sebenarnya terus saya juga bener yang udah di-mention sama Zera sebelumnya. Jadi dengan adanya marga ini tuh kalau misalnya dalam kegiatan-kegiatan adat gitu, ini tuh jadi kayak pembagian yang jelas gitu loh buat misalnya dari marga ini nanti dalam kegiatan ini akan melakukan apa, ini akan melakukan apa gitu. Jadi bertanggung jawab akan apa itu dibaginya melalui marga-marga itu gitu. Tapi sebenarnya dengan kondisi yang sekarang gitu ya, dengan dunia tanpa batas dan lain sebagainya, modernisasi, marga tuh masih relevan gak sih menurut kalian? Sebenarnya kalau di zaman sekarang yang serba ngebut, serba global, dan kadang kita juga udah nggak gitu peduli ya sama label-label tradisional kayak gini. Tapi ada satu hal yang mengejutkan dari zaman ini. Jadi di zaman ini marga itu masih punya peran yang penting banget loh. Khususnya buat kita yang masih terhubung erat sama adat istiadat. Nah, pada akhirnya marga adalah salah satu cara kita di Nusantara untuk menjawab pertanyaan krusial seperti siapa aku. Nah, ini tuh bukan cuman sekedar label yang nempel di nama kita aja, tapi sebagai bagian dari perjalanan sejarah yang panjang dan syarat akan makna gitu. I see. Iya. Oke Sobat Nusantara, kita sudah berada di akhir rangkaian acara. Perut aku barusan banget berbunyi sembari aku berbicara, dan aku saatnya untuk kita makan ya guys ya. Betul. Kita semua sudah tidak sabar, dan sebenarnya kerasa nggak kerasa gitu ya, kita akhirnya sudah menelusuri makna di balik marga gitu di tanah Nusantara ini. Sebenarnya kalau misalkan aku bisa tarik kesimpulan gitu ya, marga tuh ya itu tadi udah kita mention berkali-kali, kalau marga tuh bukan cuma nama belakang doang, bukan cuma nama panggung gitu ya, bukan cuma nama-namaan asal-asalan tarik-tarikan gitu ya. Tapi sebenarnya marga ini adalah penanda jati diri yang kuat gitu. Jadi bahkan di tengah kondisi sekarang yang udah sangat modern dan juga globalisasi gitu ya, globalisasi sudah mengguncang, tapi kita punya marga ini buat tetap dipertahankan. Kayak gitu gak sih? Betul banget, karena marga itu tuh secara nggak langsung tuh kayak apa ya, mengajarkan kita tentang pentingnya silsilah gitu kan. Kita tuh keturunan siapa dan apa gitu kan. Nah, ini juga mengingatkan kita pada keberagaman Nusantara yang ada di Indonesia tentunya. Nah, semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian terkait marga gitu ya, dan juga keberagaman Nusantara. Karena memang pada akhirnya mau kita punya marga ataupun gak punya marga sama sekali, kita tetap adalah bagian dari mozaik indah yang bernama Indonesia gitu teman-teman. Dan itulah yang bikin kita kuat, bersatu juga kaya nih. Oke, terima kasih buat Sobat Nusantara yang udah menyimak apa arti marga di tanah Nusantara ini. Jangan lupa follow kami di Spotify dan YouTube kesayangan kalian biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan budaya berikutnya.